Asal-usul negeri Woloan. Asal mula Kelurahan Woloan berada di tempat yang disebut Katinggolan, diartikan tempat yang sempit. Pemukiman Katinggolan didirikan oleh Tonaas Keawuan yang berasal dari Kinilau Tua atau Mayesu ke arah barat, yaitu di Tupariri, berasal dari kata wariri, sejenis rumput yang kuat, tempat tambatan hewan seperti kuda atau sapi. Dan pada tahun 1651 terjadi penghancuran di Tanah Wangko oleh tentara Spanyol. Akibatnya, Keawuan dan pengikutnya terdesak lari dan singgah di tempat yang bernama Katinggolan dan mendirikan pemukiman di situ di bawah sebuah pohon yang disebut Wolo, yang selanjutnya disebut Woloan. Menurut cerita Minahasa, maka pada waktu pembagian sisa perceraian suku bangsa dalam anak-anak suku di tempat yang bernama Pinawetengan, maka adalah suatu rumpun atau anak suku di antara anak suku lainnya yang telah meninggalkan Pinawetengan, lalu menuju di sebelah utara dan mengambil tempat di kaki Gunung Lokon bagian timur. Pemimpin anak suku ini pada waktu itu ialah Walian Mapumpun, Belu, dan Kakemang. Di tempat yang baru itu banyak terdapat pohon bambu yang disebut wulu. Tempat yang baru dipilihnya mengingat faktor keamanan, karena tempat yang baru itu dikelilingi oleh pohon wulu yang dijadikan tempat benteng perlindungan terhadap serangan gangguan musuh. Karena saat itu, ya maklumlah, hampir semua anak suku saling bermusuhan atau bertentangan satu sama yang lain. Demikianlah maka sesuai dengan nama Wulu, sehingga mereka menamai kelompok mereka sebagai anak suku bangsa Minahasa dengan nama Towulu. Kemudian Towulu itu berubah sebutan atau ucapan menjadi Tombulu. Anak suku bangsa ini menamainya sekarang wilayah Kecamatan Tomohon, Tumbariri, Pineleng, dan sebagian Kecamatan Mori. Kemudian sebagian dari anak suku Tombulu dengan dipimpin oleh Walian Pukul, keturunan dari Aka Imbanua, berpindah tempat lagi menuju Nujusu, yang kemudian disebut Kinilau. Pada waktu itu Kinilau diperintahkan oleh putra dari Walian Pukul yang bernama Lumoindong. Maka berjangkitlah suatu jenis penyakit sampar yang menewaskan banyak penduduk. Karena merajalelanya penyakit itu, maka sebagian rakyat dipimpin oleh Keawuan menuju ke sebelah barat lalu pindah pada suatu tempat yang dinamai Katinggelan. Katinggelan telah dipimpin oleh Walian Lokon Mangundap dan kawan-kawannya mengingat faktor keamanan pula, karena pada masa itu terjadi pengayun-ayunan atau pemotongan kepala orang atau mahpupuisan dengan maksud untuk mengadu kekuatan atau pengetahuan. Karena itu masyarakat selalu mencari tempat yang aman, dan paling aman ialah tempat ketinggian sehingga sukar didatangi musuh. Pada kira-kira pertengahan abad ke-19 terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat atau luar biasa di Minahasa menurut cerita. Hal itu disebabkan karena meletusnya Gunung Lokon yang pertama kalinya. Menurut sejarah yang ada, maka pemuka-pemuka masyarakat yang mendirikan Woloan, yaitu antara lain Walian Ponto, Tonaas Rumondor, Patuusan Kapo, Taterusan Makal, Taterusan Karamoy, Kawan, Supit, Koyongian, Mawikere, Pangemanan, dan lain-lain. Dan ketika mereka meninggal dunia, dimakamkanlah di tempat yang bernama Waruga atau Nimawanua Woloan. Dan yang dianggap sebagai pemerintah yang pertama-tama dan dapat dikatakan sebagai kepala desa atau hukum tua ialah Walian Ponto. Untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit tersebut di atas, maka diusahakan oleh Walian untuk mengobatinya. Caranya yaitu dengan rumages. Di bagian utara Katinggolan terdapat sebatang pohon yang besar, maka di samping sebagian sumber air minum, maka oleh masyarakat setempat, tempat itu dijadikan pula untuk tempat
raragesan oleh para walian. Sehingga timbullah kepercayaan rakyat bahwa barang siapa yang menderita penyakit atau luka-luka, mandi di air mata itu akan menjadi sembuh. Oleh karena itu, maka lama-kelamaan nama Katinggalan itu diganti dengan nama baru, yaitu Woluan, yang diambil dari jenis kata wolo, yaitu nama sejenis pohon. Sampai sekarang, tempat mata air itu masih tetap dinamai Woluan, yang letaknya kurang lebih 100 meter di sebelah utara Kelurahan Woluan sekarang. Sampai sekarang pula masyarakat Woluan masih memelihara dengan baik akan sumber mata air Woluan itu. Dan kini tempat itu dijadikan sumber air minum apabila terjadi musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan semua sumur yang ada di desa menjadi kering. Disitulah tempat mereka untuk mengambil sumber air bersih.